Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir di ruangan yang kita cintai ini. Yang tak terlupakan yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkesempatan untuk hadir di sini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 04 Sungai Gadian, seterusnya Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pencerahan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat menikmati apa yang telah diberikan pencerahan dari dunia yang tidak berpengalaman atau tidak berilmu hingga ke dunia yang berpendidikan sebagaimana yang kita telah rasakan pada saat ini. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan salah satu tugas dari CGP, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita melanjutkan kepada aksi nyata, mungkin lebih baiknya kita isi breaking dulu ya Pak Bu ya. Ya Pak. Ya oke ya. Kita untuk isi breaking ini saya mohon kepada Bapak Ibu agar berdiri. Iya, silakan Bapak Ibu, kita breaking ya sambil nyanyi. Iya. Kalau kau ingin pintar, cobalah tepuk tangan sekali lagi. Kalau kau ingin pintar, tepuk tangan. Kalau kau ingin pintar, cobalah belajar dengan Mulyadi. Cobalah belajar dengan Mulyadi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana skripnya? Kok ide gini mah? Bagaimana suasananya? Apakah mencair ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Dengan siapa ya belajarnya untuk pintar? Iya, dengan Mulyadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan penampilan aksi nyata presentasi, yaitu dari saya CGP guru kelas SD Negeri 04 Sungai Gadian itu Mulyadi SPD MPD, yang aksi nyata pada kesempatan ini yaitu tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum menyusun ini, saya selaku CGP akan merancang tindakan untuk aksi nyata ini dahulu. Jadi rancangan sebelumnya Matian Pak Putih gitu.
Nah, setelah yang pertama itu ada latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakangnya, yaitu tindakan ini dilakukan untuk memotivasi peserta didik dalam menjalankan hubungan positif, budaya positif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi intinya budaya positif ini sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian selama ini beberapa tugas terkait budaya positif masih dilakukan oleh sebagian kecil oleh peserta didik kita. Nah, ini selanjutnya itu tujuan aksi nyata. Di sini tindakan ini untuk bertujuan untuk membangun keyakinan peserta didik bahwa budaya positif ini adalah norma yang harus dijunjung tinggi. Kemudian yang khususnya itu mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mengembangkan budaya positif, termasuk dalam menjaga kebersihan kelas, berinteraksi dengan baik antar peserta didik, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Seterusnya yaitu kita memastikan bahwa peserta didik kita itu membuang sampah pada tempatnya. Ini yang sedang terjadi, ya ada yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tolak ukur keberhasilan ini yaitu diukur dengan terbentuknya keyakinan dan komitmen peserta didik dalam menjalankan budaya positif. Seterusnya peserta didik menjalankan budaya positif termasuk menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian berinteraksi dengan sesama murid, guru, dan dengan baik, serta membuang sampah pada tempatnya. Lini masa tindakan. Ya, di sini di kegiatan ini saya akan melaksanakan itu ada 3 kali kegiatan. Yang pertama itu pengenalan budaya positif dahulu kepada dengan memberikan contoh perilaku budaya positif dengan mendengarkan tentang beberapa budaya positif kepada peserta didik, dan penerapannya budaya positif ini dengan harapan ada bantuan dari teman sejawat. Seterusnya budaya positif yang telah dijalankan oleh peserta didik tadi. Nah, kemudian pertemuan ketiga diskusi dengan rekan sejawat, dengan Bapak Ibu yang menjadi membantu nantinya dalam pelaksanaan budaya positif. Dukungan yang saya butuhkan yaitu bahan atau alat yang dibutuhkan, yaitu laptop, proyektor, infokus. Ini untuk dipresentasikan kepada siswa tentang budaya positif. Yang seterusnya itu fasilitas kebersihan kelas seperti sapu yang berhubungan dengan kebersihan kelas, sapu plastik, sapu lidi atau yang lainnya. Kemudian adanya dukungan dari warga sekolah. Nah, seterusnya ingin mendapatkan memohon izin dari atau dukungan dari kepala sekolah dan mengadakan diskusi untuk melakukan evaluasi dan dengan teman sejawat yang membantu pelaksanaan kegiatan ini. Nah, baiklah, untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini, saya mau dilakukan secara konsisten, dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Jadi intinya kolaborasi antara siswa dan siswa, atau peserta didik dengan peserta didik, dan ke wali kelas. Nah, seterusnya budaya positif dapat dijalankan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep budaya positif seperti disiplin positif yang adanya nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia terkait hukum dan penghargaan. Saya rasa saya juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran ada juga memberikan hukuman kepada siswa. Setelah adanya keyakinan kelas, baru saya mengerti setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan CGP ini. Jadi seterusnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkonteks posisi kontrol sebagai seorang guru, dan pelaksanaan segitiga institusi dalam menemukan solusi terhadap permasalahan murid. Nah, setelah konsep dasar dari budaya positif ini, yang pertama adanya perubahan paradigma belajar. Seterusnya yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang ketiga, yang keempat itu motivasi perilaku manusia, yang seterusnya posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi segitiga.
Nah, itu menjadi konsep dasar dari budaya positif. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan budaya positif ini? Jika ada pekerjaan rumah dan pengingat. Jadi, kalau pekerjaan rumah yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai pengingat, yaitu di mana pembelajaran kita berpihak. Yang pertama tadi adanya perubahan paradigma baru. Nah, dari sini stimulus yang menjadi teori kontrol pada stimulus kontrol, semua kebutuhan orang sama. Semua melihat hal yang sama. Kemudian guru mencoba merubah murid ini perilakunya ya, agar berpandangan sama dengan guru. Benar kan Bapak Ibu ya? Benar. Ya. Kenapa sesuai sama dengan penanggung? Karena kita tujuan kita satu dengan siswa, dengan guru adalah satu untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Jadi itu harus mana. Nah, kemudian perilaku buruk siswa dipandang sebagai sebuah kesalahan bagi guru. Benarkah itu? Nah, kalau seandainya perilaku siswa kita buruk, berarti dia sudah dipandang sebagai sesuatu kesalahan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kemudian guru bisa mengontrol murid, kemudian model berpikir menang dan kalah. Di sini menang dan kalah ini karena apa? Kita sering selaku menjadi seorang guru, kita selalu apabila siswa kita terlambat, kita selalu menang. Apa sebab? Kalau seandainya siswa kita terlambat, hei, kamu datang terlambat, sekarang silakan kerjakan atau bersihkan ini atau bersihkan mesin. Itu kan berarti kita yang menang. Yang kalahnya siapa? Siswa. Jadi intinya itu adalah dari kontrolnya, kemudian semua orang itu tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak pasti Ibu Yuli dengan Pak Edward sama dengan apa yang diberikan kepada siswanya. Tidak akan pasti sama itu. Nah, kemudian kita berusaha memahami pandangan terhadap murid. Perilaku murid memiliki tujuan, juga tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang. Nah, ini di sini kita lanjutkan. Nah, bagaimana penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kedua, lebih mengarah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiganya itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan. Bukan karena hukuman yang diterima oleh siswa kita. Nah, kita lanjut. Itu yang disiplin positif tadi. Nah, bagaimana pula dengan kebutuhan dasar manusia yang ketiga? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini yaitu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Perilaku murid kita pasti dia memiliki tujuan tertentu. Nah, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perubahan. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan selalu ingin dihargai. Nah, kemudian adanya kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan murid kita. Nah, selanjutnya itu adanya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Makanya dalam proses pembelajaran kita memberikan pilihan kepada siswa. Kadang misalnya dalam suatu belajar kelompok, kita berikan dia kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi teman kelompoknya. Itu memberikan kebebasan kepada mereka. Nah, kemudian adanya kebutuhan kesenangan, yaitu merasa senang. Nah, inilah yang diharapkan dalam budaya positif ini.
Walaupun dalam proses pembelajaran kita harus memberikan bahwa siswa itu akan senang. Jadi intinya siswa akan belajar dengan senang bersama kita. Nah, kita lanjutkan itu motivasi perilaku manusia yang keempat. Jadi ini intinya itu menghindari kebijakan, kenyamanan atau hukuman. Ya kita hindari. Ini akan menjadi motivasi perilaku kita. Kemudian di sini mengapa murid pasti bertanya apa yang akan terjadi apabila dia melakukannya. Pasti dia bertanya, kalau saya tidak ikut menyelesaikan tugas PR rumah, apa yang nanti akan diberi hukuman? Itu pasti akan menjadikan dari motivasi ekstern dari luar dia. Nah, kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini murid juga merupakan dari motivasi eksternal. Dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan atau mendapatkan penghargaan? Biasanya kita waktu dalam proses pembelajaran, kalau kalian dapat 100, dikasih, nah, dia pasti itu berarti motivasi dari luar. Dia pasti bersemangat. Jadi, apa yang akan saya dapatkan? Sementara kita kan tidak terberikan apa imbalan nantinya. Beritahu, itu maksudnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan motivasi eksternal. Itu dari luar juga. Nah, kemudian untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Berarti ini berasal dari dalam internal dari dalam diri siswa kita. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa itu tadi yang motivasi? Yang motivasi? Ya, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan yang tujuannya untuk tujuan tertentu. Nah, tadi ada dua motivasi. Yang pertama itu motivasi eksternal, yaitu motivasi yang muridnya melakukan suatu tindakan karena takut, menghindarkan atau menghindari dari hukuman atau penghargaan yang akan berbentuk pengganjaran. Kita beri penghargaan, pengharapan dari pengganjaran itu berarti berupa dengan hukuman. Ya, kemudian motivasi internal itu murid melakukan kedisiplinan sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya untuk menghargai nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, bagaimana pula konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Nah, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid itu merupakan konsepnya. Apa itu tadi restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan Bapak Ibu, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya di sini mereka ingin memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, bagaimana pula ciri-ciri restitusi? Yang pertama untuk menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua fokus pada karakter bukan pada tindakan mereka. Pada karakternya Bapak Ibu ya, bukan pada tindakan yang yang ketiga itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Bukan menebus kesalahannya, tapi dia akan belajar dengan kesalahan tadi. Nah, yang keempat itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan yang dilaksanakannya tadi. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima itu adanya tawaran bukan paksaan. Seandainya misalnya siswa kita terlambat datang ke sekolah, sementara kita sudah masuk ke kelas, jangan kita paksa. Kita berikan dia tawaran.
tawaran di sini yang memotivasi dia untuk kembali sesuai dengan kesepakatan atau aturannya. Nah, kemudian kita memperbaiki hubungan. Nah, tadi karena siswa kita sudah ada melanggar atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan kesepakatan, misalnya perlu kita perbaiki hubungan dengan mereka. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kita tuntun dia untuk melihat dirinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa pula perbedaan antara, nah di sini kan tadi ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, apa perbedaan yang dari ketiga ini? Yang pertama itu hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas misalnya. Seandainya dia datang terlambat, tidak buat PR misalnya. Kemudian guru marah-marah kepada murid. Nah, guru disuruh murid disuruh menulis yang tidak akan, misalnya tidak mungkin dia mengerjakan, bisa buatlah nih tugas kamu 1000 kali di buku tulis misalnya. Memang ada kita melaksanakan itu ya. Nah, kemudian apa konsekuensi yang perlu kita berikan kepada seandainya siswa kita itu datang terlambat? Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Nah, di sini apabila jam istirahatnya sudah, kita berikan dia kesempatan untuk melakukan perbaikan hubungan tadi. Bisa kita menanyakan kenapa dia datang terlambat. Nah, itu yang kita gunakan. Berarti kita tidak mengorbankan proses pembelajaran saat itu. Kalau kita korbankan berarti siswa atau murid kita rugi. Nah, kemudian kita lanjutkan, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, intinya kalau kita tegas, pasti murid kita akan mengikuti peraturan. Tapi jangan terlalu tegas, tapi kita sesuaikan dengan sikon dan kondisi kita. Kalau restitusinya, di sini guru menanyakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan guru membantu menyelesaikan permasalahan. Jadi intinya sebelum adanya restitusi kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Misalnya seperti siswa terlambat tadi. Kalau kita membuka atau menyampaikan keyakinan kelas, perlu kita laksanakan. Nah, disitulah nanti adanya kita menghormati guru dan siswa menghormati guru dan guru tegas. Nah, kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Kenapa dia menghormati orang? Kenapa dia menghormati? Karena dia sudah ada keyakinan dia merasa kalau terlambat, berarti saya akan tidak menghormati guru kita atau teman-teman yang datang terlebih dahulu. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adanya penghukuman, yang kedua pembuatan rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol itu yang selalu hidup berdampingan dalam kegiatan keseharian kita. Nah, begitu juga contoh dari penerapan 5 posisi kontrol ini. Contohnya, kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Kalau yang pertamanya itu adanya hukuman. Jelas terpaut dalam hati siswa kita. Nah, sudah jelas ini saya akan hukum nanti. Nah, jadi intinya di sini ada hukuman ini, patuhi peraturan sekolah berdiri di barisan lain. Sering kita laksanakan ya. Yang datang terlambat, dia mematuhi peraturan tapi berdiri di barisan lain. Nah, kemudian kalau kita sebagai dia merasa bersalah. Nah, dia akan walaupun beberapa kali dia merasa bersalah. Berarti misalnya berapa kali ibu bilang, berapa kali bapak bilang, kamu datang terlambat hingganya ibu kecewa sama kamu. Kan tidak kita bilang, itu merasa
bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Kita, Bu, Bapak Ibu ya, bukan siswa kita. Nah, kemudian bagaimana pula guru sebagai teman dalam penerapan 5 kontrol posisi kontrol ini, yaitu misalnya, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lainnya. Untung ada ibu atau untung ada bapak. Maksudnya, apabila dia terlambat tadi ya Bu Ibu ya, wah untung ada bapak, ayo cepat gabung dengan yang lainnya. Silakan dia berikan kesempatan untuk bergabung langsung dengan barisannya. Nah, itu sebagai teman. Nah, bagaimana pula sebagai pemantau? Nah, ini ada 5 kontrolnya itu pemantau. Di sini kamu sudah melanggar peraturan. Kita bilang itu kan kepada siswa kita, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi intinya untuk konsekuensinya nanti kamu kerjakan apa yang Bapak suruh. Nah, apa yang Bapak suruh atau yang Bu suruh. Itu ada ya. Harus dilakukan, itu sekedar pemantau kita. Kalau sebagai manajer, nah sekedar manajer sini, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Apa kira-kira yang akan dapat kamu laksanakan atau sebagai bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu tadi? Nah, itu kita sebagai manajer, kita tanyakan apa kira-kira yang perlu kita perbaiki atau yang perlu kamu perbaiki sehingga apa ini akan sesuai dengan kesalahan yang mereka buat atau siswa kita buat. Itulah contoh penerapan dari 5 kontrol. Nah, ini contoh pelakunya. Kalau guru berbuat itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Itu adalah kontrolnya negatif. Kalau guru merasakan memberikan hukum, berarti dia melakukan kontrol negatif. Berarti kalau gurunya berkata-kata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan memberikan kamu hukuman ini. Kerjakan atau berbaris di lapangan ya, sampai jam istirahat saja. Berarti itu kita memberikan perilaku kontrol yang negatif. Nah, kalau positifnya bagaimana? Misalnya, kalau kamu datang terlambat ya, lakukan demi Bapak, oke ya, demi Bapak. Ya, demi Bapak, silakan kamu bantu beres-bereskan pustaka. Itu contohnya. Bukan demi siswa kita. Sebenarnya itu kan, kalau tadi, kalau kamu terlambat, silakan saya akan memberikan kamu hukuman untuk membersihkan pustaka. Itulah. Itu bedanya yang positif dan negatif. Kalau yang positifnya, kalau kamu datang terlambat ya nak ya sudah, nanti Bapak bantu Bapak ya membersihkan pustaka. Boleh membeli alternatif. Boleh ya, bantu Bapak membersihkan WC ya, biar sekolah kita sehat. Ya, nanti ke WC juga kamu juga dengan teman-temannya. Gimana letaknya Bu ya? Bantu saya untuk bantu Bapak Ibu gurunya. Bahasanya ya. Bahasanya. Ya, bahasa itu Bu. Tujuannya sama. Ya, oke. Nanti kita lebih perdalam lagi ya Bu ya. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Nah, mungkin di sini akan beberapa ada perbedaan sedikit aja perbedaannya seperti yang tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita selaku pengontrol diri. Nah, pengontrol diri ini adalah kita manajer atau sebagai patut sebagai guru yang dicontoh. Nah, misalnya siswa kita si Hadi datang terlambat. Kita mengajukan pertanyaan yang pantas yang positif. Halo Hadi, kenapa kamu datang terlambat anak ya? Halo anak, kenapa kamu datang terlambat? Lambat bangun. Wah, kenapa? Apa tidak dibangun sama orang tua? Itu kita berikan dia motivasi. Kalau sering begini ya anak ya, coba ya pasang alarm jamnya. Nah, itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung, tidak memberikan hukuman. Itu contohnya.
Nah, kalau kadang-kadang yang banyak kan kita gitu. Siswa kita tidak buat PR, kita suruh dia Luar. di luar. Nah, apa salahnya kita lanjut pembelajaran nanti di jam istirahat kita berikan dia kesempatan. Jadi, waktu proses pembelajaran tidak terpakai, tidak merugikan siswa kita. Nah, itu kita lanjut. Perilaku kontrol yaitu nah, inilah nanti untuk perilaku kontrol ini ada yang dilaksanakan di rumah dan ada yang di sekolah. Karena siswa kita lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi posisi kontrol ini akan berlangsung di rumah dan di sekolah. Jadi sama dengan tadi. Mungkin kalau di rumah ada hukuman dari orang tua. Yang keduanya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer juga. Sama dengan yang ada di tempat kita itu di sekolah. Nah, oke. Nah, inilah keyakinan kelas. Ini yang saya tuju tadi. Keyakinan kelas itu suatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran dari anak murid kita. Penyatuan pikiran dari anak murid kita dengan dijadikan sebagai nilai-nilai kebaikan atau kebajikan untuk diturunkan di kelas. Nah, kemudian kita lanjutkan contohnya, misalnya menjaga kebersihan kelas. Kita sepakati bersama dengan siswa kita. Nah, kemudian melaksanakan tata tertib kelas, tidak membuli teman, disiplin dan selalu tepat. Banyak yang lainnya lagi. Itu sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Nah, disinilah akan menjadi hukuman tadi tidak menjadi dia hukuman lagi nanti. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi yang lebih abstrak dari peraturan, kemudian sedikit saja, jangan banyak-banyak, yang penting mudah diingat. Kemudian budayakan berupaya pernyataannya universal, sesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, jangan dalam bentuk negatif. Nah, kemudian siswa atau warga kelas ikut serta terlibat dalam semua pembuatan keyakinan kelas tadi. Jadi intinya dia akan merasa yakin akan melaksanakannya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu cara untuk memperbaiki. Nah, inilah untuk memperbaiki disiplin diri bagi siswa kita tadi. Dari segitiga restitusi ini itu memperbaiki kesalahan sehingga restitusi ini merupakan proses menciptakan bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Maksudnya ketika kembali kepada kelas dia tidak merasa malu. Nah, itulah yang akan menjadikan segitiga ini. Segitiga ini itu dapat dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan murid kita sendiri. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi ini untuk belajar dari kesalahan tadi. Nah, itulah yang keempat, restitusi. Nah, ini apanya? Bagaimana penyerapannya segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di sini prinsipnya bahwa berbuat salah merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Tak mungkin ada siswa kita yang tak akan salah. Nah, kemudian kita menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Nah, yang kedua itu validasi. Adanya validasi tindakan yang positif. Ya, itu berdasarkan prinsip itu adalah berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari siswa kita. Yang kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Contohnya, guru menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan guru. Nah, ini yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang kita bentuk tadi, contohnya disiplin dalam membersihkan kelas. Nah, kita tanyakan apabila dia sudah bersalah, misalnya datang disiplin kelas, dia datang terlambat.
Tidak kita beri hukuman, tidak kita beri, kita tanyakan. Ingat anak ya, apa ya disiplin kelas kita yang kamu langgar? Apa ya yang salah dari kamu ya nak ya? Sehingga kamu datang terlambat. Apa ya nak ya? Sehingga kamu tidak mengumpulkan PR sesuai dengan tepat waktu. Disiplin keras apa yang kamu langgar ya nak ya? Itu yang kita tanyakan. Tidak memberikan apa kepada siswa, memberikan pertanyaan yang bermakna kepada siswa kita, sehingga dia berpikir, oh iya, saya tadi bangun terlambat pak, kemarin saya pergi nonton seperti dia, pergi main bola ke lapangan Sungai Katiang, pergi mandi-mandi, hingga lupa membuat PR. Nah, jangan kita hukum dia sana, kita berikan tanya itu. Oh iya, benar ya kamu pergi mandi-mandi kemarin, ya bagus itu. Kita berikan dia semangat motivasi. Tapi, nah sebelum kamu mandi, coba kerjakan dulu PR-nya. Kita tidak melarang dia, jangan kita melarangnya. Nah kemudian kita muncul mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Nah, apa keyakinannya? Tadi kan dia bersalah karena tidak mau PR, karena dia kemarin pergi mandi-mandi atau main bola. Nah, kita kaitkan dengan kegiatannya tadi dengan keyakinan kelas yang ada kita bentuk. Sehingga siswa ini akan mengetahui apa keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelasnya itu. Nah, itulah yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan akan mendapatkan salah satu pengalaman baru buat kita bersama, sehingga modul 1 di Tembak Budaya Positif ini dapat menjadikan panduan kita bagaimana kita meyakinkan atau membentuk keyakinan kelas kepada siswa kita. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya harapkan nanti dengan harapan rancangan ini akan dijadikan sebagai panduan buat kita meningkatkan kegiatan kelas di sekolah yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.